Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai geprek Abu Hada. Baik Bu, bisa diceritakan sedikit tentang jenis usaha yang Ibu jalani saat ini dan sudah berapa usaha ini berjalan? Usahanya ayam geprek udah berjalan 2 tahun lebih lah. Bagaimana sih Bu cara Ibu mempromosikan usaha ini Bu? Lewat customer juga lewat sosial media. Jadi banyak gitu ya Bu yang tahu. Iya. Menurut Ibu apa sih Bu tantangan terbesar dalam jualan ini? Kan apalagi kan geprek kan banyak kan di sini. Ada merek apa aja gitu? Tantangannya enggak sih Mbak, cuma kendalanya kalau anak-anak kuliahan libur aja. Oh jadi sepi ya Bu? Dia agak berkurang. Oh, Iya. Tapi kalau hari biasa berarti lancar-lancar. Alhamdulillah. Oke Pak, ini apa sih Pak langkah yang biasanya Bapak ambil untuk menghadapi kayak persaingan antara geprek yang ada di sekitaran ini nih Pak? Kalau langkahnya itu ya pertama kita memang harus banyak ramahnya sama konsumen kan ya, pertama. Kedua, apa keinginan konsumen, bahasanya kita umpamanya kayak mereka suka sambal kan kita tawarin mau 1 sendok atau 2 sendok. Oh mereka lambat laun dengan pelayanan kita yang mungkin menurut mereka, menurut konsumen itu bagus, ya mungkin bisa jadi ntar dia ngajak temennya balik sini kan. Kita utama kuncinya kita ngikutin apa kemauan konsumen. Oke Pak, yang selanjutnya bagaimana sih Pak Bapak mengidentifikasi peluang yang ada di lingkungan bisnis Bapak ini? Kalau lingkungan bisnis itu ya terutama ya itu tadi, kalau terutama yang paling utama kita itu lingkungan ya. Kalau bangsa pasar terutama kalau kita harus ikutin apa yang maunya konsumen kan. Yang kedua dalam arti kata masalah pilihan kan, maunya apa kita turutin apa yang mau mereka itu. Makanya kalau bisa kita itu kalau jualan ini kita harus jaga kualitas, terus kita ngikuti apa kemauan konsumen. Nah kalau mengikuti bangsa pasar kita ketemu yang sekarang apa mahal ya, bahan baku mahal, kita harus punya inisiatif tersendiri. Dalam arti kata bahan baku tetap, cuman kualitas sama rasa kita harus jaga, itu kunci utama. Gimana sih Pak cara menjaga persaingan geprek Bapak sama geprek-geprek yang lainnya, kan sedangkan di sekitar Win ini kan banyak nih yang jualan geprek-geprek gitu. Ya kalau itu memang persaingan pasti ada ya, usaha apapun, apalagi yang geprek sekarang udah menjamur kemana-mana. Terus sebenarnya satu aja kuncinya, kita kualitas rasa aja, itu ada kunci utama. Kualitas rasa sama kita ramah sama konsumen dan ikutin apa kemauannya konsumen, itu aja kuncinya. Jadi walaupun banyak saingan, terus yakin pasti semua rezeki dibagi, itu aja. Oke Pak, di sini mau nanya itu bagaimana sih cara Bapak menjaga keunggulan atau ciri khas ayam geprek ini tuh sulit buat ditiru dari geprek-geprek lainnya? Oh kalau itu sih sebenarnya kuncinya dari kita sendiri. Dalam arti kata masalah peracikannya itu kalau bisa cukup kita yang tahu. Jadi kita nggak harus pasrahin ibarat kata kita harus cari karyawan, harus kita pasarin karyawan, enggak. Kalau bisa kunci itu kudu kita satu sendiri yang megang. Jadi kan lambat laun kalau kita megang kan jelas nggak bakal berubah dari rasa. Sama kayak racikan bumbu kayak bahan ayam racikannya itu kan kita harus konsisten, dalam arti kata harus itu enggak jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah gitu ya Pak. Kita mempertahankan rasa supaya Terutama rasanya ya. iya, terutama dari itu kunci rasa itu aja. Yang penting kita berani untuk mempertahankan rasa itu aja kuncinya. Oke Pak, selanjutnya tuh menurut Bapak apa saja sih sumber daya yang penting geprek ini bisa bertahan gitu Pak? Kalau supaya geprek itu bertahan sebenarnya satu, kita dari bahan baku. Yang paling utama, yang intinya dalam arti kata yang sangat vitalnya yaitu ayamnya itu kita kalau bisa ayam tuh fresh terus. Jadi dalam yang arti fresh gitu ya, yang fresh. Bahasanya kita beli ke pemotongan ayam itu kita beli pagi ya pagi kita olah, nggak harus kita
yang nggak ada berapa hari itu enggak, yang penting ayamnya fresh itu aja, ayamnya fresh, jadi kualitas rasa juga tetap terjaga. Menurut Bapak gimana sih Pak yang jadi keunggulan geprek Abu Ahda ini dibanding geprek-geprek yang lain gitu Pak? Kalau Abu Ahda ini terkenal juga dari kunci utama itu dari sambelnya. Kalau sambelnya kan kalau Abu Ahda itu jelas, kalau konsumen yang sudah merasakan Abu Ahda ini jelas dari pedas manis. Cuman kalau yang paham sambelnya, ya sambelnya juga udah pilihan, nggak ada campuran, satu khusus lah. Jadi makanya kalau terkenal Abu Ahda sampai sekarang ini, bertahan Abu Ahda sampai sekarang, ciri khas dari sambal. Nah, terus pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya itu dari mana Pak ide Bapak ini muncul untuk menekuni usaha geprek ini Pak? Idenya itu muncul dari karena kita posisi sering melintas di areal kampus ini kan, jadi terus buat makanan mahasiswa yang murah meriah, nggak terlalu nguras kantong sih, terinisiatif sih mungkin dari orangnya langsung awalnya nyoba lain beberapa warga, cuman kan belum seberapa berkembang sampai sekarang. Ya terutama racikan dari ayamnya, terus awal dari mulai terkenal ini karena nyoba dari racikan sambelnya. Oh gitu Pak. Nah jadi kan nambah sambelnya udah pas, mungkin konsumen sudah merasakan sendiri gitu kan. Jadi kan nambah mereka Ketagihan terus balik lagi langganan gitu ya Pak. Nambah sekarang berkembangnya. Ya. Oke Pak, itu aja ya Pak. Jadi terima kasih Pak, kami mengucapkan terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak udah bersedia meluangkan waktu Bapak lagi sibuk melayani pelanggan, masih nyempetin wawancara buat kami berterima kasih ya Pak. Ya sama-sama, mungkin tadi jawaban mungkin yang ada yang kurang pas, ya mungkin ya itulah, mungkin banyak kurangnya sih, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin mereka ada tugas, jadi mungkin Bapak juga tahu sih posisinya. Iya Pak. Kayaknya penting banget, makanya Bapak nyelain waktunya buat. Iya Pak. Jadi pertanyaan. Ya kami berterima kasih ya Pak. Ya sama-sama Pak. Baiklah, sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.